Oke, teman-teman, jadi hari ini kita ada di hari kedua dan materinya ini nanti adalah tentang conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction ini di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Dia hanya akan wajib ada ketika teman-teman menemukan di soalnya nanti akan memiliki lebih dari satu subjek predikat. Jadi di dalam satu kalimat itu boleh memiliki lebih dari satu subjek predikat ya, teman-teman. Makanya ada namanya kalimat majemuk gitu ya. Nah, kalimat majemuk atau kalimat yang mengandung lebih dari satu subjek predikat, disitulah kita membutuhkan yang namanya kelas kata conjunction ini. Nah, jadi kalau misalnya dikonsepkan atau dibuat menjadi konsep, kemarin kan kita sudah belajar ya, teman-teman, kalimat itu ada yang hanya memiliki satu subjek predikat, namanya kalimat sederhana. Jadi kalimat itu wajib punya subjek dan juga punya predikat. Subjek dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti, sedangkan predikat dibuatnya dari kata kerja. Tapi teman-teman harus ingat, tidak semua kata kerja bisa menjadi predikat. Hanya verb satu atau verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Sedangkan verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb satu bukan predikat. Gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini, teman-teman cari dulu predikatnya. Predikatnya di situ ada is ya, subjeknya yang belum ada. Nah, jadi tugas kita di sini mencarikan subjeknya saja. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, nanti jadi double predikat ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang Delta, nah ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Oke, nanti kalau dibaca, kalsium itu ada di tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada jenis mineral yang lain. Nah, contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ tidak ada predikat sama sekali ya. Berarti di sini kita butuh predikat, subjeknya adalah the capacity. Oke. Nah, kemudian predikatnya yang belum ada. Nah, berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Karena kalau yang alpha, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie memang ada predikat, tapi ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Dan yang delta, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat juga. Ya, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari makhluk bertulang belakang yang lain. Seperti itu. Oke, nomor tiga caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act. Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja, ya. Jadi jawabannya yang alpha. Oke, Bravo tidak bisa karena preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan atau adverb ya. Adverb itu berbeda dengan verb. Kalau adverb keterangan, fungsinya di kalimat yang menjadi keterangan, sedangkan kata kerja menjadi predikat. Kalau yang cari ada verb ing, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya nggak bisa. Kalau yang delta sama, verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan the Sherman Antitrust Act, kalau hurufnya besar-besar tidak perlu diartikan ya, teman-teman, karena itu nama. Dari tahun 1890 itu disahkan gitu ya, teman-teman, atau di apa ya, dibuat gitu ya, hampir secara telak atau secara bulat melalui Kongresnya Amerika Serikat. Oke, nomor 4 caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat, di situ belum ada ya, teman-teman. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, gitu ya, apalagi sebelum titik-titik itu tidak ada kata benda lepas. Semua kata bendanya sebelumnya terikat sama preposisi. Teman-teman masih ingat, preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Nah, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Atau gini, kalau teman-teman menemukan titik-titik jatuh di setelah satu koma, sebelumnya tidak ada koma sama sekali, dan kita butuh predikat di situ, kita juga kehilangan subjek. Sudah pasti, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah yang alpha, gitu ya, subjek, predikat. Kalau yang Bravo ada subjek, ada conjunction, tidak ada predikatnya, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek predikat, nggak bisa yang conjunctionnya ya. Kalau yang Delta ada subjek tapi tidak ada predikatnya.
Nah, berarti jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan bumi berada, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangan dari bulan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Tarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada is deluged ya, itu ada auxiliary verb. Subjeknya adalah each object. Nah, berarti kalimat sudah lengkap di sini. Titik-titik di situ itu semuanya pilihan dari kata kerja enter. Nah, otomatis di sini kita nggak boleh carikan kata kerja yang predikat karena nanti predikatnya double ya, teman-teman. Yang alpha ini sudah ada verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman ya. Sedangkan di soal sudah ada predikat, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nah, nanti double subjek, double predikat. Atau nanti kita akan membutuhkan conjunction, tapi nggak ada di situ, teman-teman. Jadi nggak bisa gitu ya. Kalau yang Charlie, nah verb ing itu bukan predikat ya, dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada verb satu, fungsinya hanya menjadi predikat ya. Jadi delta nggak bisa berarti fix jawabannya yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter itu dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, itu tadi review sedikit materi kita sebelumnya hari pertama kemarin. Sekarang kita lanjut dengan materi hari kedua yaitu tentang kelas kata baru namanya conjunction. Sebelumnya kita sudah belajar kelas kata, kata benda, kata ganti, dan kata kerja. Hari ini kita kenalan dengan kata hubung. Nah, conjunction atau konjungsi ya, seperti namanya kata hubung, fungsi di kalimat dia adalah, teman-teman, menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi di dalam kalimat itu sebenarnya ada lebih dari satu subjek predikat nggak masalah, gitu ya. Nah, tapi ketika subjek predikatnya nanti ada lebih dari satu, misalnya dua gitu ya, maka kita membutuhkan conjunction untuk memisahkan setiap dua subjek, dua predikat. Jadi misalkan nih, teman-teman menemukan ada susunan berupa conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Nah, berarti yang hilang di titik-titik di sini adalah predikat satu lagi. Gitu ya, teman-teman, supaya conjunction subjek predikat, subjek predikat. Kemudian contoh lagi, misalkan teman-teman di soal menemukan susunan subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Nah, berarti di titik-titik kita membutuhkan conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Gitu ya. Dan contoh terakhir misalnya ada subjek predikat conjunction. Nah, di titik-titik kita membutuhkan subjek predikat satu lagi. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah conjunction ini dibedakan menjadi dua kategori. Jadi kelas kata conjunction ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang ke dalam fanboys, ada yang jenisnya itu fanboys, ya. Nah, fanboys ini cuma singkatan, teman-teman, dari jenis-jenisnya, yaitu for untuk F-nya, N untuk A-nya, nor untuk N-nya, but untuk B-nya, or untuk O-nya, yet untuk Y-nya, so untuk S-nya. Gitu ya. Nah, for di situ artinya karena, bukan untuk, karena for yang artinya untuk itu preposisi, teman-teman. Kemudian ada N artinya dan, oke. Nor artinya juga tidak, but artinya tetapi atau namun gitu ya, sinonim dengan yet, namun atau tetapi, or artinya atau, dan so artinya sehingga. Nah, itu kalau disingkat jadinya fanboys. Nah, tapi conjunction ini bukan cuman fanboys ini, teman-teman. Ada lagi conjunction yang selain fanboys. Nah, conjunction selain fanboys itu banyak banget, gitu ya. Misalnya ada because atau since, sama-sama artinya karena. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati dengan because of ya. Because itu conjunction, tapi kalau ada of setelahnya, because of, itu bukan conjunction tapi preposition. Oke. Nah, mereka beda kelas kata. Kalau beda kelas kata ya beda penggunaan di dalam kalimat, gitu ya. Berikutnya ada when sama as artinya ketika, kemudian ada where artinya di mana, which, who, that artinya yang, ada that juga diartikan bahwa, kemudian while diartikan sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah atau di saat, every time. Nah, ini salah ketik ya, teman-teman. Every time itu harusnya ada spasinya. Oke, ini harusnya ada spasinya. Jadi every spasi time atau whenever artinya kapanpun, although, even though atau though saja ya, itu artinya meskipun. Whose yang diikuti kata benda, contohnya whose daughter, whose car, whose wife, whose house, misalnya gitu teman-teman.
nanti artinya yang bla bla blanya. Misalkan whose daughter ya yang anak perempuannya. Kalau whose computer ya yang komputernya. Whose house yang rumahnya seperti itu. Berikutnya ada the way, how sama us artinya sebagaimana dan masih banyak lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan ada kelas kata conjunction tapi bukan for and nor but or yet so itu berarti miliknya yang selain fanboys dan ada banyak banget, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa conjunction yang for and nor but or yet so dengan yang selain itu dibedakan. Gitu ya. Ada pertanyaan sir nanti ada rekamannya. Selalu ada, Miss. Jadi setiap kelas pasti ada rekamannya. Kalau saya lupa ngerekam mohon diingatkan. Ya, teman-teman. Tapi ini sudah kok, sudah saya rekam. Jadi nanti akan saya share setelah sesi berakhir gitu ya. Nah, sekali lagi, apa yang membedakan conjunction fanboys ini dengan conjunction yang lainnya? Kan sama-sama conjunction, kenapa nggak dijadikan satu aja? Kenapa harus dibedakan atau harus dijadikan dua yang berbeda? Nah, karena mereka memiliki penggunaan yang berbeda di soal structure TOEFL, ya. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama, perbedaannya adalah di penempatannya di dalam kalimat. Kalau di conjunction fanboys ini, dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat kalau di soal TOEFL, structure. Ya, teman-teman. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, itu tempatnya boleh di awal, boleh juga di tengah. Oke? Jadi itu yang membedakan yang pertama. Maka conjunction fanboys itu kalau di dalam kalimat nanti, susunannya hanya seperti ini. Subjek, predikat, koma. Jadi jangan lupakan koma ya. Subjek fanboys itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat harus ada koma sebelumnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Bentuknya cuma seperti ini nanti. Nah, tapi kalau misalnya conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya, maka nanti ada tiga pola kalimat. Yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat, boleh dikasih koma, boleh tidak gitu ya. Atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek, seperti itu. Nah, perbedaan yang terakhir, teman-teman, conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek predikat. Jadi kalau kalimatnya itu mengandung conjunction fanboys, belum tentu conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Alias belum tentu kalimat itu membutuhkan subjek predikat lagi. Gitu ya, karena bisa saja conjunction fanboys di kalimat itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau biasa kita sebut dengan parallel structure atau struktur yang sama atau yang setara. Misalnya objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, seperti itu. Gitu ya, walaupun fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini fanboys yang menghubungkan lebih dari satu subjek predikat, gitu ya. Di sini yang dihubungkan tiga subjek, tiga predikat, teman-teman. Nanti pakai koma. Contohnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, itu ada tiga subjek, tiga predikat, teman-teman. Nah, karena ada informasi yang sama, maka ini bisa kita rangkap menjadi satu. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman analisa, ketika sudah dipendekkan seperti ini, subjek predikatnya ini cuma satu, teman-teman. Subjeknya cuma I, predikatnya adalah love. Padahal di situ ada conjunction and. Nah, ini yang saya maksud hati-hati tadi kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys. Fanboys itu kadang hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Contohnya seperti ini. Di sini dia hanya menghubungkan tiga objek, ya, yaitu apples, oranges, sama mangoes. Tapi kalau saya seperti ini saya anggap satu, teman-teman. Jadi objek gitu. Jadi satu objek gitu aja. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau menemukan fanboys, hati-hati, belum tentu fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Walaupun bisa, kadang menghubungkan dua SP, kadang tidak, seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, teman-teman, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi harus ada dua subjek, dua predikat kalau teman-teman mau memasukkan conjunction yang selain fanboys ke dalam kalimat. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka merupakan sebuah sumber vitamin A. Ini kalau kita analisa subjek predikatnya, subjeknya I,
predikatnya love gitu ya. Nah, apples ini sebagai objek, teman-teman. Because ini adalah conjunction, subjek lagi di situ they, predikat lagi di situ are. Gitu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau ada conjunction yang selain fanboys, maka fix kita akan membutuhkan lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, secara materi kita sudah selesai. Sekarang ke contoh penerapannya di latihan. Contohnya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat occur. Subjeknya adalah a power failure. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu went. Subjeknya adalah the lamps, kata benda, ya kan? Kemarin kita sudah belajar gimana caranya menentukan subjek predikat seperti itu. Nah, berarti otomatis karena kalimatnya ini nanti akan memiliki dua subjek, dua predikat, kita akan membutuhkan conjunction di sini. Nah, di pilihan ganda itu conjunction cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu A, B, C, D, yang mana yang conjunction, teman-teman? So, Iya, yang so ya, yang bravo, teman-teman. That's right. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi, konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada was ya. Nah, tapi jelas-jelas di situ sebelumnya belum ada subjeknya. Maka teman-teman jangan buru-buru cari subjek. Karena siapa tahu kalimat ini nanti akan memiliki dua SP. Kalau kita tarik di belakang itu setelah koma, ada predikat lagi yaitu miss. Itu verb 2 juga. Subjeknya adalah I. Nah, karena nanti subjek predikatnya ada dua, otomatis kita juga kehilangan conjunction di sini, teman-teman. Jadi dicarikan pilihan A, B, C, D yang ada conjunction kemudian diikuti subjek. Kira-kira yang mana? A, B, C, D yang conjunction kemudian diikuti subjek, teman-teman. Iya, betul, yang delta ya. Nah, di situ yang delta conjunctionnya adalah since artinya karena. Di situ since artinya yang karena ya, bukan yang artinya sejak, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah he. Nah, jadi kalau diartikan nanti karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, kita cek lagi apakah ada contoh lagi. Ternyata tidak ada, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan. Buat teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke latihan. Di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik seperti kemarin. Seperti yang sebelumnya maksud saya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang sudah nemu jawaban mungkin? Sepertinya belum ada, nggak apa-apa. Kita cek bareng kalau gitu ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is ya, teman-teman. Subjeknya adalah the management. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction di pilihan, sorry, di soal maksud saya. Nah, kalau kita cek yang alpha di situ ada fanboys. Teman-teman masih ingat, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Sedangkan sebelumnya itu dan setelahnya itu beda, teman-teman. Sebelumnya responsible itu kata sifat. Setelahnya itu the National Park Service itu kata benda. Nah, berarti yang alfa ini secara susunan ini sudah keliru atau tidak bisa kita pilih. Gitu ya. Karena tidak menghubungkan yang setara. Seperti itu. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan jawabannya Bravo, teman-teman. Karena di situ tidak ada penambahan apapun, maksudnya setelahnya to be itu diikuti kata benda tidak masalah gitu ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nggak bisa, kita nggak butuh subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction di soal ataupun di Charlie ya.
Kalau yang delta, nah ada conjunction, ada subjek tapi tidak ada predikat lagi. Nah, delta juga nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau kita mau masukkan conjunction, ya nanti harusnya ada subjek predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the management of national monuments in the United States is the responsibility of the National Park Service. Jadi, pengaturan atau manajemen dari monumen-monumen nasional di Amerika Serikat merupakan kewajiban dari atau tanggung jawab dari eh, National Park Service seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat oke, sepertinya belum ada jawaban dari teman-teman. Oh, ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Ada juga delta. Kita cari predikat dulu. Di situ ada predikat was, subjeknya adalah it. Tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sebenarnya kalimat ini sudah lengkap. Nah, kita nggak tahu di sini yang hilang apa sebelum kita mengecek pilihan A, B, C, D. Kalau yang alfa, di situ ada conjunction, ya, jadi that itu salah satu kelas katanya adalah conjunction, teman-teman, atau kata hubung. Nah, conjunction selain fanboys harus menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya harus ada subjek predikat lagi. Nah, di setelah that itu ada predikat berupa auxiliary verb, yaitu was established, berarti ini subjeknya. Gitu ya. Nah, kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada subjek, nah tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya, teman-teman, karena nanti fungsi kata benda ini tidak jelas, dia jatuh di setelah keterangan. Nggak boleh, teman-teman. Gitu ya, keterangan itu setelahnya hanya bisa diikuti keterangan lagi. Seperti itu. Kalau yang Charlie, di situ ada conjunction when, nah tidak ada subjeknya, tiba-tiba langsung diikuti was. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, jadi setelah conjunction itu harus ada, oh ini kebalik, maaf, ada subjeknya ternyata, tapi kebalik ya. Jadi harus urutan conjunction dulu, baru subjek, baru predikat. Karena kalau nggak urut teman-teman, atau kalau dibalik seperti ini nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di soal TOEFL structure tidak ada yang pernah berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik. Gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa karena kebalik urutannya. Kalau yang Delta di situ ada subjek, ada predikat tapi tidak ada conjunction jadi nggak bisa ya. Kalau ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat harus ada satu conjunction lagi. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan di tahun 1890-an lah kalau diartikan seperti itu ya. United Mine Workers of America ini nama organisasi karena hurufnya besar semua, teman-teman. Itu didirikan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bareng, di situ ada predikat rely, rely itu sama dengan depend ya, bergantung gitu teman-teman. Subjeknya they, ada predikat lagi hunt, subjeknya owls. Nah, berarti di sini kita butuh di sini kita butuh conjunction. Gitu ya. Nah, yang alpha, nah itu conjunction. Kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada by reason of, ini preposisi, nggak bisa jadi conjunction ya. Preposition itu beda dengan conjunction, teman-teman. Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie lah ini salah satu aja. Ini dua-duanya conjunction. Ini pemborosan ya. Jadi kita pilih salah satu saja. Jadi Charlie nggak bisa karena ada pemborosan conjunction. Kalau yang Delta, jutu itu satu kata sama kayak by reason of, teman-teman. Itu adalah preposisi. Nah, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya konjungsi ya, atau kata hubung. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan,
Karena mereka bergantung pada penglihatan malam, burung hantu itu berburu secara efektif di kondisi yang minim cahaya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab, semuanya menjawab alfa ya untuk jawaban ini. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu, di situ ada lay, teman-teman. Subjeknya adalah ground nesting birds. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi. Di situ sebelum titik-titik ada fanboys, teman-teman, yaitu ada N. Nah, teman-teman masih ingat N itu harus menghubungkan dua yang sama. Nah, di situ karena sebelumnya ada predikat lay itu verb 1 ya, maka setelahnya N ini juga harusnya verb 1. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang verb 1 aja. Nah, jawabannya bravo. Betul. Ya. Nah, jawabannya cover them. Sorry, maaf teman-teman. Cover them itu covernya verb 1. Kalau yang alpha covering itu verb ing. Nggak bisa. Nanti, karena sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Kecuali di subjek, beda bagian kalimat nanti ya. Kalau sudah dilencati sama predikat, nggak boleh kita lihat melewati predikat, nggak boleh. Kecuali n-nya di dalam subjek. Baru kita melihatnya yang di dalamnya subjek. Kalau misalkan n-nya di setelah predikat, kita nggak bisa melihat di subjek gitu ya. Jadi nggak boleh melewati bagian kalimat yang beda seperti itu. Nah, kalau yang Charlie to verb 1 juga sama sebelumnya N tidak ada to verb 1, teman-teman. Kalau yang Delta, nah their cover, covernya ini bukan kata kerja ya, tapi dia adalah kata benda. Nah, nanti nggak sama, teman-teman, seperti itu. Jadi Delta nggak bisa. Gitu ya, apalagi setelahnya itu ada of, setelah titik-titik kan ada over, itu juga, sorry, itu preposisi, sorry, over di sini keterangan teman-teman. Ya, jadi of itu preposisi setelahnya harus ada kata bendanya yang dirubah menjadi keterangan, bukan keterangan. Ya, teman, tapi harus ada kata benda dulu yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Sedangkan over ini keterangan, bukan kata benda. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, burung-burung yang bersarang di tanah bertelur atau mengeluarkan telur gitu ya di cekungan-cekungan yang dangkal dan menutupi telur-telur tersebut di atasnya dengan rumput seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa, kita cek bareng. Di situ ada predikat is ya, teman-teman. Subjeknya adalah the common starling, ini sejenis burung ini ya. Ada conjunction although di situ. Nah, berarti kita akan membutuhkan satu subjek predikat lagi. Oke, teman-teman. Nah, berarti, nah di situ belum ada subjek predikat lagi, artinya teman-teman di sini diminta mencarikan satu subjek predikat lagi. Ya, betul, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Karena kalau yang bravo ada conjunction lagi, nanti conjunctionnya ada dua. Kalau di dalam kalimat itu conjunction ada dua, maka subjek predikatnya nanti harus ada tiga, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan ini cuma ditambahi satu subjek predikat lagi. Artinya nanti kalau kita pilih yang bravo, kita masih kehilangan satu subjek predikat lagi. Oke. Kalau yang cari sama, di situ ada fanboys. Fanboys itu kalau sebelumnya ada satu koma seperti ini, 80% dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan di sini hanya ada predikatnya saja, tidak ada subjeknya. Jadi nggak bisa ya. Kalau yang delta sama saja, teman-teman. Di situ ada so, sama kayak N, dia keluarganya fanboys. Kalau sebelumnya ada koma, maka itu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan setelahnya itu kebalik ya, auxiliary dulu baru verbnya. Ini kebalik nanti jadi pertanyaan teman-teman. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah ada yang berakhiran tanda tanya. Artinya tidak ada pertanyaan. Jadi susunannya harus subjek dulu baru predikat. Berarti jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan
Meskipun burung starling umum merupakan merupakan mana tadi teman-teman? Nah ini merupakan seekor burung hutan, dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan perkotaan di seluruh dunia seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie ya, ada juga Delta. Nggak apa-apa, kita cek bareng. Di situ ada predikat advances, teman-teman. Subjeknya agriculture. Nah, sebelumnya ada conjunction even though. Kalau di dalam kalimat ada satu conjunction, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Kita tarik ke belakang lagi, cari predikat lagi. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu eliminates. Subjeknya yang belum ada. Jadi tugas teman-teman hanya mencarikan subjek saja. Gitu ya. Sorry teman-teman, kepencet ya. Nah, A, B, C, D yang subjek saja itu hanyalah yang Charlie. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Yang alpha kenapa salah? Karena ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya ada dua, maka kita akan membutuhkan tiga subjek, tiga predikat. Kalau conjunctionnya dua. Bravo juga sama, teman-teman. Conjunctionnya nanti dua, subjek predikatnya cuma dua, jadi nggak bisa. Jadi harus ada tiga subjek, tiga predikat. Kalau yang delta, kita hanya butuh subjek saja, sedangkan di situ ditambahkan predikat lagi. Jadi yang bikin salah yang delta ini adalah adanya predikat lagi. Gitu ya, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, even though agriculture advances with technology, it by no means eliminates all farming risks. Jadi kalau diartikan, meskipun pertanian semakin maju dengan teknologi, pertanian itu tidak menghentikan seluruh resiko-resiko pertanian. Maksudnya, di sini maksudnya teknologinya. Jadi teknologi itu tidak mengatasi seluruh masalah eh, pertanian seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada predikat deals. Sebelumnya satu koma nggak boleh ya teman-teman. Subjek predikat dipisah satu koma. Kalau dua malah boleh. Jadi cari koma satu lagi. Nah ini koma satu lagi berarti subjeknya yang ini. Gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata benda dan di sebelumnya kata benda. Berarti di sini ada dua kata benda. Yang menghubungkan dua kata benda fungsinya di sini sebagai objek ya dari preposisi with, teman-teman. Nah, maka ada dua objek dihubungkan pakai conjunction, fanboys. Nah, jadi antara dua yang alpha atau bravo. Di sini ada dua conjunction fanboys. Nah, bedanya but sama and apa? But itu untuk dua yang bertentangan. Kalau sebelumnya positif, setelahnya negatif. Atau kebalikannya. Kalau sebelumnya negatif, setelahnya positif. Nah, tapi di sini setara ya, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa, kita pakainya yang bravo, yang N. Nanti kalau diartikan eh, penelitian kota merupakan atau penelitian eh, interdisciplinary study itu berarti penelitian banyak ini ya, teman-teman, banyak eh, bidang gitu mengenai area-area perkotaan itu berurusan dengan perencanaan kota dan pengembangan kota seperti itu. Nah, karena waktunya ini mepet banget, teman-teman. Kita kerjain bareng aja ya, supaya lebih mudah. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah they, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, tapi di depan sebelum titik-titik ada conjunction because. Yang artinya kita nanti akan membutuhkan satu subjek predikat lagi. Nah, berarti carikan A, B, C, D yang subjek predikat lagi. Berarti jawaban yang mana, teman-teman?
Ya, betul. Yang alpha ya, di situ subjeknya adalah lichens, predikatnya adalah can thrive. Yang Bravo cuman ada subjek, nggak ada predikat. Sorry, nggak ada predikat, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ sama, ada subjek tapi nggak ada predikat. Kalau yang Delta sama, ada subjek tidak ada predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Lichens itu sejenis ini gambar ini teman-teman, apa namanya? Jamur yang kayak kerak gitu ya. Jamur tapi dia itu mirip kerak gitu. Apa bahasa Indonesianya gitu, ke bahasa Inggrisnya lichen, teman-teman. Sejenis fungi gitu ya. Atau fungus gitu, fungus. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Atau mungkin kita nyebutnya kerak, kerak jamur atau jamur kerak gitu ya. Ke nomor berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu predikatnya. Di situ ada promoted, subjeknya the Industrial Revolution. Kemudian tidak ada